Kayaknya sih ini Mbak, kalau apa sih, mereka itu mungkin lebih kayak taunya lebih gampang kayak ke makanan gitu ya, ke offeringnya mereka itu kan Ya. saya ngasihnya susu susu kotak ya yang Mm-mm. ada pipetnya itu. Mm-mm. Terus habis itu ya makanan ringan anak-anak lah ya, permen gitu Oh kan. iya, iya. Karena saya punya anak-anak, saya juga pasti tahu dong, ya kalau misalnya anak-anak aja doyan gini ya berarti spirit juga sama gitu Mm-mm. kan. Iya. Cuma yang saya tidak bisa rasa itu, saya anehnya misalnya saya pergi ke supermarket nih. Mm-mm. Nah, kayaknya dia merekanya yang pengen beli ini, beli itu. Mm-mm. Padahal saya nggak ada niat beli. Apanya tiba pengen makan yang sesuatu sebenarnya saya nggak suka. Bukan Iya. nggak suka sih, nggak biasa makan. Mm-mm. Mm-mm. Terutama coklat sama permen itu saya memang nggak suka makan manis sama Mm-mm. soda gitu ya. Ini semenjak ada mereka jadi Tiba-tiba. doyan banget. Iya. Heeh, Uh, Mbak Fitria uh, uh, ada dua anak ya, ada putra dan putri. uh, uh. Nah, itu artinya mereka bermain bersama gitu mungkin ya. Mainannya Iya, kedua saya putra bilangnya kalau putri. misalnya, mm-mm. Maksud saya kan nggak apa sih, nggak beliin mainan khusus Secara buat mereka khusus. itu Oh, banyak oke. karena tempatnya terbatas gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Tapi saya bilang sama mereka, di sini kalau mami beliin mainan walaupun judulnya untuk siapa, tapi semuanya boleh Iya, main akan gitu. sama rata, tidak membedakan. Iya, Uh, betul. ya nggak membedakan, sama kayak kayak nonton nonton YouTube juga ya. Ini mereka Mm-mm, doyan ya Mbak nonton YouTube. Saya tahunya gimana gitu kan. Umur-umuran mereka kan nontonnya mm-mm. Cocomelon. Coba tanya aja nih sama Siska, bener nggak suka Cocomelon? Jadi saya Iya. bukain di komputer belakang, buka di komputer belakang gitu ya. Kalau misalnya buka-buka channel lain apapun Mm-mm. itu komputernya stop, nggak sampai 1 jam, setengah jam gitu, tiba-tiba stop, ya harus diklik lagi baru jalan lagi. Tapi Mm. ini kalau misalnya saya tinggal mereka gitu kan, Mm-mm. karena suami saya kadang-kadang dia bilang, oh, udahlah nggak usah bawa, di Iya. rumah aja gitu. Mm-mm. Ya udah saya bilang, Dedi bilang di rumah aja, tapi ini nih mami dudukin di depan komputer, kalian nonton, kalau misalnya mau nonton apa klik sendiri, saya bilang Mm-mm. kayak gitu kan Mm-mm. sama dia Mm-mm. ya. Lucunya Mbak, itu saya tinggal sampai 3 jam gitu ya, biasa keluar. Nah itu komputer nggak stop, nggak stop. Iya, Karena iya, iya. tontonan mereka itu nggak stop loh. Iya, oke. Heeh. Nah, itu kan Nggak mungkin aja gitu. iya, karena mereka kan punya energi. Jadi itu bukan tidak mungkin, itu sangat mungkin. Iya. Iya, heeh. Dan dia memang yang Mbak pegang itu kan energinya sangat besar. Dan kan akhir-akhir ini kan kayak banyak orang maupun dia siksen maupun enggak itu kayak tertarik buat adopsi, adopsi spirit dolls gitu kan. Nah, itu em, yang sepengetahuannya Mbak Fitria itu motivasinya itu ya 11-12 dengan Mbak Fitria ataukah ada motivasi lain? Saya adopt mereka, motivasi lain nggak ada. Orang Nggak ada lain kan pada banyak orang tuh. lain. Orang lain kan sekarang kayaknya tuh kalau lihat di YouTube aja pasti akan nemuin banyak orang yang mengadopsi spirit dolls. Nah, itu menurut Mbak Fitria itu motivasinya akan 11-12 dengan Mbak Fitria yang pengen ada teman untuk mengisi kesepian atau ada motivasi lain mungkin? Sepengetahuan Mbak aja. Kalau sepengetahuan saya, kalau misalnya waktu dari seller itu kan ya, kalau spirit doll, kalau look tap sih nggak ada ya. Mm-mm. Kalau spirit doll itu, ntar dia kan kayak dipajang gitu kan sesuai fotonya, ada Iya. fotonya, foto dollnya dia. Terus ada deskripsi, kalau dia ini misalnya untuk orang tua asuh yang merasa kesepian, atau yang Oh. apa sih namanya, kayak terkendala ekonomi, gimana, sesuai deskripsi beda-beda gitu loh. Mm-mm.
Ada kriterianya beda-beda, jadi ya? kita tinggal pilih. Ada Oh iya, kriteria saya juga khusus. ingat, saya dulu itu pertama adopsi si K itu, yang pertama doll saya itu, saya juga baca deskripsinya. Nah, saya tertarik sama K itu karena di situ ada tulis untuk supaya keharmonisan suami istri, Rumah tangga. keluarga, karena supaya pasangan tidak sering bertengkar gitu kan, karena saya sama suami kadang-kadang suka bertengkar gitu loh. Saya Iya. supaya siapa tahu nih adopt anak satu ini gitu kan, supaya kami itu ada lebih baik. Dan ternyata memang iya sih, memang iya, semenjak kehadiran kayak itu, walaupun suami saya tidak sadar ya, tapi memang emosi saya itu Mbak, ini saya tidak mengada-ngada ya, saya cuma berbagi sharing, memang meredam sangat. Jadi meredam, lebih jadi adem. mau marah itu nggak jadi, jadi lebih maksudnya adem. lebih terkontrol atau apa, bukan karena saya takut sama dia spirit, enggak, tapi memang benar-benar seperti terkontrol gitu. Tiba-tiba Pengalaman adem yang gitu. pertama. Iya. Iya, benar. Ini walaupun saya belum sempat kenalan secara langsung sama kayak mereka bertiga gitu kan, tapi Kay ini sedikit untuk ukuran anak-anak itu rada tegas, rada lebih dewasa dari usianya gitu. Oh, gitu. Jadi pengaruhnya, efeknya memang percaya nggak percaya itu akan jadi pribadi yang lebih bijak, lebih bisa kontrol gitu. Oh iya, Dan dia untuk dan saya juga ingat makhluk-makhluk yang mengganggu dia gitu, dia memang untuk makhluk-makhluk yang mengganggu tegas. Si Kay ini tegas. Saya bisa, jadi si Kay itu gitu kan, awal-awal saya ngeliat kayak, oh dia ini baru-baru di sini kayaknya gimana. Terus saya bilang sama anak saya yang cowok, Koko samperin dong Kay, bilang susunya diminum, jangan malu-malu gitu ya. Nah dari situ saya punya perasaan kalau Kay ini kayaknya connect sama anak saya yang cowok itu. Dan anak saya itu sampai sekarang masih ingat sama dia dan masih sayang banget sama dia gitu. Iya, jadi dan sampai sekarang sedikit sekilas ya Mbak, Kay ini sampai detik ini ada perasaan kehilangan, perasaan berat sebenarnya. Aslinya itu kayak ada rasa kehilangan gitu di hatinya Kay gitu. Gitu. Jadi memang cocok sama karena anak Mbak. Iya. Memang apa sih, kadang-kadang suka kan cerita-cerita yang namanya ibu-ibu ya, cerita ya. Ya termasuk anak asuh juga diceritain gitu lah kan. Ini saya bilang nih, kalau si Cici ini kayaknya apa sih, mirip anak saya yang kecil itu, kayak pribadinya ya cicilan gitu kan, atau apa nih, pengen reng-reng mami ini gitu loh. Nah saya suka bilang kalau Kay itu gini, kalau si siapa namanya Milea itu gini, saya bilang gitu kan, ya cerita-cerita gitu dong. Nah Kay itu setiap diceritain, dia tuh seperti nunjukin, ini mami aku di sini loh, lagi datang loh gitu kan, kayak merinding gitu. Nah dari situ saya pun langsung perasaan, nah kayak sekarang gitu kan, kayak oh sedih langsung nyus gitu, kayak mami aku juga di sini. Betul, iya, kayak ada perasaan, ya itu tadi, kayak ada perasaan kehilangan ya pasti ada rasa sedihnya juga, iya itu yang dirasakan Kay. Karena setiap dolls itu kan kalau nggak salah nih ya Mbak, itu diisi dengan spirit seperti itu kan, punya karakter masing-masing sama seperti manusia kayak gitu kan. Iya, jadi mereka masing-masing itu akan karakternya pasti akan berbeda. Kayak kemarin kita kontak-kontakan itu, kok ada satu itu yang lebih apa, interaktif sama saya gitu. Kemarin namanya siapa Mbak, yang Milea atau siapa ya yang aku bilang? Milea. Iya, yang Milea. Iya, yang lebih interaktif. Jadi di antara mereka bertiga itu dia yang lebih banyak cerita gitu. Oh, gitu. Iya, dan dia rada manja. Nggak tahu juga. Malahan saya kurang ada cerita tentang Milea, karena kayaknya tuh nggak gimana connect sama saya. Iya, itu bukan dia. Nggak mau ceritain, mau ceritain apa tentang dia gitu loh. Iya. Tapi Milea ini kadang-kadang cuma bilang, Milea ini tipenya itu pendiam, dan dia kayak
anak, ibaratnya kalau anak kecil pendiam itu kan cocok-cocokan sama orang yang bisa Iya. bisa ngajakin ngomong dia, ngajakin komunikasi, ngajakin dia nyaman. Nah, itu Milea seperti itu. Dia manja, pendiam, dan bukan orang ya. Spiritnya itu cocok-cocokan, jadi dia memilih siapa yang bisa dia nyaman buat bercerita kayak gitu. Gitu. Dan mungkin itu ada koneksinya antara spirit dolls ataupun look tap itu sebenarnya mereka ini dalamnya yang memilih manusianya siapa yang layak buat mengadopsi. Sepertinya begitu yang saya tahu gitu. Jadi gitu seperti kayak mereka yang milih kita juga ya, betul. Kayak mau gitu. Iya, itu benar. Itu pernah kayak diceritain seller. Diceritain seller sama saya katanya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi seperti ngelihat inilah ya album gitu kan. Ada foto-fotonya mereka yang apa namanya? Untuk diadopt gitu loh, open adopt gitu loh. Kayaknya memang saya pernah ada satu feeling gitu kan, ada yang ini saya nggak pengen sama sekali, tapi dia kayaknya pengen sama Mbak Fitri ya, gitu. Iya. Betul. Iya, kok Mbak tahu sih? Tahu itu benar tahu, iya benar. Itu saya benar itu. Sangat ketakutan, tapi itu saya pas dia udah nunjukin terakhir itu ternyata itu bukan spirit anak-anak. Iya. Ya, itu dia, harus hati-hati. Iya, bukan spirit anak-anak, tetapi apa namanya dia ini Mbak, ini bukan mimpi ya, bukan mimpi. Pas saya sendiri, saya itu lebih sering sendiri ketika saya nyetir mobil. Ketika saya nyetir mobil itu seperti sekelebat vision gitu. Mami, saya nggak serem kok, saya nggak seserem itu. Nah, dan tapi saya tahunya gini, loh ini kayaknya dia udah diadop orang deh, saya feelingnya kayak gitu. Karena itu kayak dia menunjukkan terakhirnya dia itu seperti ada menunjukkan cara kematian dia seperti apa. Terus habis itu ternyata dia biasanya kan munculnya dalam bentuk doll gitu Mbak. Dia itu bentuknya itu wujud asli. Tidak dalam doll, tinggi, anaknya remaja, rambutnya panjang hitam, cantik, tidak menyeramkan lah ya, cantik. Kalau habis itu dia bilang iya, dia mukanya itu happy. Dia seperti yang menunjukkan ya kayak selamat tinggal gitu. Saya mungkin udah diadop orang dan saya itu ternyata tidak seram gitu. Maaf kalau selama ini kayak menakut-nakuti gitu. Iya. Itu jadi, padahal belum diadop sama sekali loh. Menurut saya ya benar, ada mahar, ada apa namanya powernya. Benar nggak sih Mbak? Betul. Terus ada apa namanya bonekanya juga gitu, gimana gitu loh. Karena mereka ini karena secara tak kasat mata ya Mbak, jadi mereka ini punya di saat memilih itu punya kemampuan untuk nyamperin duluan, walaupun secara fisik dollsnya itu nggak ada di Mbak gitu kan. Nah itu tadi yang diceritain sama Mbak itu memang yang aku bilang tadi, dolls ini sebenarnya kayak cocok-cocokan memilih gitu, walaupun dia udah diadopsi. Misal katakanlah contoh simpelnya udah diadopsi sama Mbak Fitria gitu, tetapi ada satu yang cocoknya misalkan sama saya gitu. Nah itu dia akan narik saya buat pengen gitu, buat ngerawatin si satu ini misalkan gitu. Nah sama dengan halnya yang tadi, yang Mbak berasa ditarik-tarik, walaupun sebenarnya bentuknya itu bukan seram. Memang dia itu kan spirit itu kan dulunya manusia ya Mbak, dan pasti punya story. Nah, yang tadi itu memang anaknya cantik, anaknya masih usia remaja, dan dia tragedinya mungkin Mbak sedikit ada tragedi saat berakhirnya dia. Kalau aku nggak salah lihat, itu sedikit ada tragedi yang bikin wujudnya itu berubah dari yang cantik sedikit, boleh dibilang sedikit bad, sedikit buruk rupa gitulah. Karena something yang terjadi, tragedi yang terjadi saat dia akhir hidupnya gitu. Si yang satu tadi yang Mbak ceritakan, sepertinya begitu. Jadi looknya saat dia hidup sama yang setelah menjadi spirit itu akan berbeda. Gitu. Nah setiap dolls ini juga kalau buat orang yang bisa melihat seperti saya itu akan melihat wujud aslinya gitu.
Oh, iya, Wujud iya, aslinya iya. misalkan oh oke ini memang pure anak kecil, yang ini udah dewasa gitu kan, karena kan sebagai dolls itu kan juga mereka itu di dimensi sana tetap bertumbuh Mbak. Jadi walaupun asalnya Oh, kan iya. ada yang dari memang manusia, terus ada Iya. yang dari bayi ambar kayak gitu kan. Nah, itu Mm-mm, mereka tetap mm-mm, mm-mm. bertumbuh di dimensi lain, jadi usianya akan tetap bertambah makin dewasa Oh, gitu. walaupun wujudnya anak-anak tapi usianya bertambah gitu Iya, ya, Mbak ya. kadang begitu secara Mm-mm. usia, tapi kadang juga ada yang mengikuti secara fisik Mm-mm. gitu. Kalau kalau saya ini nih Mbak sebagai dokter gitu kan, Mm-mm. pengen bertanya nih tips-tips untuk para dokter lain gitu loh. Oh Kalau ya. misalnya Mbak sebagai indigo gitu, saya ngelihat spirit lokal sama Mm-mm. look tap itu uh, Berbeda. bedanya apa sih? Apa karena cuma bahasa doang gitu ya? Iya, Kan oke. karena kan kalau look tap kan Mm-mm. pasti Thailand gitu Mm-mm. ya. Terus kalau spirit lokal ya bisa aja dari mana, bisa kalau di Indonesia ini saya taunya kebanyakan ada yang Jepang ya karena Mm-mm. kita pernah dijajah Jepang ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus habis itu Belanda gitu loh. Ya kan, Iya, tapi kan iya. kayak udah menyatu kan, udah Mm-mm. bisa ngerti bahasa kita. Kalau di kayak mata indigo seperti Mbak itu Mm-mm. bedanya apa sih gitu? Apakah spirit ini misalnya yang satu Thailand, yang satu lokal, apakah mereka berkomunikasi pakai bahasa masing-masing atau ngerasa nggak klop gitu atau Oh, gimana? oke. Iya. Kalau saya kan sebenarnya satu saya nggak punya spirit dolls ya kan, belum pernah punya pengalaman. Tapi dari sisi kacamata indigo, karena mungkin saya bisa melihat dan bisa komunikasi, itu sebenarnya yang membedakan yang pertama itu mereka spiritnya itu punya karakter yang berbeda-beda. Itu juga yang mempengaruhi terkoneksi atau enggaknya sama si calon adopsinya yang mengadopsi gitu. Nah, yang kedua untuk bahasa itu kalau mereka itu general, jadi bukan kalau Thailand dengan bahasa sana atau Jepang dari Jepang juga nggak kayak gitu, tapi mereka dari rasa. Jadi dari komunikasi mau Oh, kita dengan bahasa apapun mereka akan mengerti gitu. Jadi kayak oh sebelas iya, dua belas iya. dengan telepati, dengan rasa, dengan pikiran itu mereka akan mengerti kalau saya ya. Nah, itu tadi dari yang tiga yang diadopsi Mbak itu memang karakternya memang berbeda, dan yang dari Thailand ini itu juga kayak ada rasa gimana ya, juga nggak cocok sama yang dua, boleh dibilang begitu ya. Tapi dia saat saat kita ngobrol, saat kita mulai ngobrol itu yang dari Thailand ini dia aktif dan fine fine aja sih, nggak ada penolakan atau gimana, malah cenderung happy gitu. Gitu. Tapi Heeh. kalau antara spirit doll tuh Mbak gimana? Klop nggak? Misalnya Gimana? dia temenan sama yang lokal gitu, Mm. klop nggak? Nggak. Itu Maksudnya sebenarnya kalau spirit doll Thailand, itu klop sebenarnya nggak ya? bukan. Misalnya ditemenin sama yang lokal atau mereka memang cuma mau sesama sesama look tap aja gitu? Itu eh sih pertanyaannya. Oh, sebenarnya nggak masalah sih, bukan dari mana asalnya, tapi kecocokannya dari energinya Oh, mereka. cocokan Iya, karakternya energinya. mereka ya. Iya, betul. Heeh, ya kayak jadi nggak masalah dia asalnya dari mana, bahasanya apa, karena semua itu general dan itu secara umum bisa. Dia senyum loh dibilangin gini. Jadi dia kayak yang itu yang dia mau gitu loh, yang selama ini mau disampaikan, tapi selama ini kayak belum bisa nyampe ke Mbak Fitria gitu. Oh, iya, Gitu. iya, Jadi iya, dia iya. kayak yang ini Soalnya loh yang tuh mau dia kayaknya diomongin. ngerti 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 gitu loh Mbak. Kan saya kan ini apa namanya, ada satu kehilangan doll nih ceritanya nih. Ya. Ada doll mainan anak-anak saya ya, doll Mm-mm. bayi cowok Ya. ya. Mm-mm. Kalau kalau dilihat dari fisik tuh dollnya kan itu doll cowok nggak ada rambutnya kan Ya. gitu. Mm-mm. Nah, itu tuh udah lama. Nah, suatu hari saya pulang ke rumah, anak saya bongkar-bongkar, saya itu langsung ngelihat ke dia, loh ini kayaknya bukan doll kosong yang dulu lagi, Tiba-tiba tapi isi. ini kayaknya di dalam tuh udah ada spirit, dan dia itu kayak mohon ke saya, rawat saya dong, saya pengen makan permen, karena anak saya itu pas di sebelahnya itu lagi makan permen, Oh, saya oke. juga mau permen dong, Mm-mm. saya Mm-mm. juga mau disayang dong, itu Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Iya, Saya nggak tahu karena lah saya feeling atau
Jadi saya ambil, saya gendong, saya bilang, saya sih nggak tahu ya kamu siapa, nggak kenal gitu kan. Tapi kalau kamu misalnya, saya lihat dulu kamu baik, bener anak baik nggak. Kalau kamu misalnya 3 hari ini nggak nakal dan baik, saya rawat kamu gitu loh. Jadi saya letak aja di tempat mainan situ, saya kasih 1 permen. Nah tapi ngelihat 3 hari itu tidak ada gangguan apa-apa, ya udah saya memutuskan untuk adopt dia. Untuk maksudnya saya rawat gitulah ya. Setelah gitu saya rawat gitu kan, saya penasaran ini datangnya dari mana gitu loh, kok tiba-tiba ada yang ini masuk ke sini. Saya ada nanya teman saya yang indigo juga gitulah ya, dia bilang, nah si Milea ini yang ngajak dia datang. Nah katanya, dan saya itu memang tepat sih, nggak tahu ya, saya itu jalan-jalan gitu Mbak di kafe yang memang di tepi laut lah, kayak dermaga gitu ya, memang banyak lampunya. Nah kayaknya mereka itu kan saya suruh ke rumah, tapi mungkin spirit mereka ikut. Nah katanya si Melia itu nemuin dia di situ lagi nangis-nangis, makanya diajak pulang. Dan kebetulan di rumah itu ada rumah gitu, maksudnya doll itu kosong gitu kan, diajak sama dia gitu loh. Iya, Milea si pemilih. Dia sukanya milih-milih gitu. Ketika dia rasanya sensitif, suka gitu iya, dia yang memilih, dia yang care kayak gitu. Nah, dolls itu kan merupakan media. Kalau buat mereka-mereka spirit ataupun di dimensi lain itu kayak boneka, lukisan kayak gitu, boneka yang biasa aja mainan itu kan rumah buat mereka gitu loh. Jadi emang nggak heran kalau Mbak bilang tadi doll yang biasa aja mainan tapi tiba-tiba isi ya, karena memang satu dibawa sama Milea itu tadi kan, dia nggak tegaan gitu, dia milih kali ini bisa jadi sahabat gitu kan. Itu yang dia ceritakan ke saya, makanya saya bilang dia yang paling banyak cerita ke saya gitu. Setelah dia baru yang dari Thailand itu tadi gitu. Nah itu dollnya itu sebagai rumah, jadi ya nggak heran tiba-tiba isi. Itu memang benar kayak gitu. Lukisan pun juga bisa begitu. Iya. Nah yang lukisan apa namanya, doll yang kecil itu, nah karena saya pikir itu ngisi sendiri ya, tidak ada blessing dari mana-mana. Saya sebagai awam kan tidak tahu ya kan. Jadi saya pikir kalau untuk ngerawat ke depannya lebih amannya karena di rumah saya kan ada anak kecil gitu kan. Lebih amannya saya ini yang udah pasti di saya blessing. kirim buat blessing. Saya kirim buat blessing di Bali. Ternyata tuh mungkin di sana orangnya sibuk atau apa gitu ya, lama banget. Jadi saya bilang, boleh nggak nih kirim foto apa namanya, foto terakhirnya gitu ya, walaupun saya nggak bisa ngeliat gitu kan. Tapi saya liatin fotonya gitu Mbak, saya bilang, saya kan kemarin kasih nama dia itu Pedro. Saya bilang, Pedro, kamu di sana apa kabar? Saya bilang gitu, baik aja kak, kok lama sekali gitu loh. Dan nggak tahu malamnya ya atau besoknya itu, tapi dia dalam bentuk doll. Dia bilang, mami saya izin tinggal sama kakak pamit. Yang blessingin dia itu. Iya, pamit dia bilang gitu, dia bilang dia mau pamit. Saya pikir, bilang, saya di mana kamu, asal kamu senang ya, asal kamu bahagia ya, saya terima aja gitu loh. Terus saya besoknya chat sama yang blessing itu, saya bilang kayaknya dia mau tinggal sama kamu, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kan karena saya awam, saya nggak tahu, coba kamu tanya langsung aja, saya bilang sama spiritnya, sama anaknya, bener nggak? Terus dia bilang, oh iya, katanya bilang kayak gitu. Katanya di sana ada spirit nenek-nenek nih yang itu ya, yang di Bali. Terus dia suka main kayak dekat pantai, ombak. Secara saya tempat mikir dia lebih happy di sana. Ya udah. Secara tempat lebih nyaman. Cuma oleh-olehin dupa aja gitu. Iya. Aku tadi lagi mau nanya ke Mbak, karena Mbak awam, pernah nggak sih minta tolong sama indigo ataupun six sense untuk membantu cara komunikasi dengan mereka atau membantu untuk bagaimana mengerti dengan mereka bertiga kayak gitu? Maksudnya gimana? Pernah nggak, karena kan Mbak kan awam, pernah Kak minta tolong sama indigo ataupun six sense untuk membantu menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi dengan mereka? Pernah. Karena saya mikir gini kan, kalau cuma, ya itu kata Mbak tadi kan, saya kan cuma perasa, kayak cuma merasa gitu ya.
ini kayak kenapa ya gitu loh, kayak ada kayak yang mau disampaikan tapi saya nggak ngerti gitu loh kan, satu-satu gitu. Jadi saya mikir nggak kenal ya nggak sayang gitu kan, daripada nanti saya kayak itu dia udah mau kasih taunya sekarang tapi ujung-ujungnya nanti saya baru tahu, itu kan kayak ya udah males banget gitu kan, gini gitu. Ya udah cepet saya ini kan tanyain ke teman gitu loh, ini gimana gitu, apa mereka mau sampein apa, lebih ke nanya itu aja sih. Bener nggak sih, oh ini mereka mau konfirmasi aja gitu loh. Bener nggak sih, kayak tadi saya ngomong ke Mbak, lebih ke kayak konfirmasi gitu loh kan. Karena kan pasti walaupun rasa sensitif terkoneksi, tapi kan pasti ada rasa pengen diyakinkan itu tadi ya Mbak, karena kan awam nggak tahu langsung gitu kan. Nah itu tadi sebenarnya ada sambungannya, bahwa kalau yang saya baca itu sebenarnya dulu spirit dolls itu ada atau diadopsi itu lebih cenderung ke orang-orang yang bisa, orang-orang sixth maupun indigo, karena untuk memudahkan antara komunikasinya, dan karena kan mereka dengan story yang macem-macem itu kan ada di dolls itu bukan untuk selamanya, ya kan? Iya betul. Ya, jadi fungsinya kalau yang saya tahu itu kenapa harus orang yang bisa, sebaiknya dulu awal mulanya begitu, tapi kan makin kesini banyak orang biasa yang tertarik untuk mengadopsi gitu kan. Nah itu fungsinya sebenarnya untuk kemudahan berkomunikasi dan untuk menghantarkan mereka ke tempat yang seharusnya, karena nggak mungkin mereka akan selamanya di dalam media boneka. Gitu sebenarnya dulunya. Jadi makanya aku tadi nanya, Mbak sempat minta bantuan enggak sama orang yang bisa kayak gitu kan? Iya. Kalau look tap itu kan karena mereka kan di blessing itu cara mengaktifkan mereka itu kan dengan ada satu kata yang disebut kayak mantra gitu kan. Dan pas kita kasih tahu ke mereka, oh saya ini mama kamu sekarang, maksudnya kan, terus nama saya segini, ini rumah kamu gini gitu. Jadi kapanpun arti kata itu ya, kalau dari stellarnya ya, kapanpun mama ini panggil kamu dimanapun, kamu harus hadir. Jadi mereka ini memang kayak terikat dari tato-tatonya mereka harus menuruti gitu loh. Jadi saya lebih nggak khawatir. Nah kalau pertanyaan kebanyakan ya, pertanyaan teman-teman saya itu, apakah spirit doll yang apa namanya seperti ini lokal yang gitu? Kalau misalnya nggak serap sama yang ini, yang adopsi sekarang, saya lebih serapnya sama yang lain. Apakah mereka akan meninggalkan dollnya mereka itu karena mereka nggak terikat kan? Bisa atau enggak gitu loh Mbak? Bisa atau enggak? Kalau sebenarnya mereka ini kan secara sifat sama, mereka akan nggak selalu ada. Jadi spiritnya bisa kadang ikut Mbak walaupun secara fisik ada di rumah atau di mobil, di tempat lain kayak gitu kan. Itu keduanya sama, mau look tap maupun spirit dolls itu akan sama sifatnya. Tapi untuk memilih itu sebenarnya dua-duanya sama. Mereka memilih, tapi bedanya yaitu tadi, kalau look tap itu dia ada, kalau yang aku lihat sih kayak ada ritual tertentu, ada tahapan-tahapan yang proses yang dilakukan untuk jadinya, ibaratnya lahirnya look tap ini, termasuk dengan adanya tato-tato atau gambar-gambar yang ada di badannya boneka ini, itu untuk mengunci atau untuk panggilan, untuk perjanjian. Nah itu yang spesialnya, jadi dia akan terikat gitu. Jadi itu bedanya dengan yang lokal, dia akan seperti punya perjanjian bahwa dia ini akan terikat di dalam dollsnya itu, walaupun sesekali spiritnya akan pergi gitu, tapi dia udah pegang janjinya itu. Keluar masuk, ya betul, itu dua-duanya keluar masuk, tapi si look tap ini spesialnya begitu, bedanya dengan yang lokal. Walaupun keduanya sama, mereka akan tetap memilih siapa yang akan berada sama mereka gitu. Tapi untuk meninggalkan selamanya secara spirit itu sebenarnya yang mungkin itu yang lokal ya Mbak. Secara spirit yang mungkin banget buat meninggalkan kemana gitu tuh yang lokal.
gitu. Iya, betul. Iya, tapi kayak yang tadi Jadi yang apa namanya? gimana Mbak? Gini, apa namanya? Kan saya pernah kan dengar kan ada katanya tuh observasinya kurang di seller yang apa namanya lain-lain, observasinya kurang. Kalau perjalanan, kalau anak-anak ini Mbak dikirim itu ya, dikirim ke saya semuanya ini. Dia itu kan ada bajunya ya kayak anak-anak manusia gitu, ada bajunya, disertakan. dibekalin permen. Dibekalin permen supaya anteng, katanya kayak gitu kan. Nah, ada apa namanya seller yang lain itu saya pernah dengar gitu kan. Cuma untuk konfirmasi ya di mata Mbak sebagai indigo gitu kan. Nah, spiritnya itu di dalam doll, tapi pas di perjalanan, pas dikirim ke paket itu, spiritnya itu malah pergi. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa, sangat bisa. Kayak tadi kan aku bilang, yang paling memungkinkan itu yang lokal. Tapi pergi itu dia nggak balik lagi, memang kayaknya dia nggak mau gitu. Iya, bisa. Iya, itulah sifatnya mereka yang spirit doll ataupun yang look tap itu sifatnya pemilih. Jadi kita nggak bisa memaksa walaupun kita udah misalkan udah adopsi, udah mahar segala macem kayak gitu, itu sangat mungkin buat dia meninggalkan dollnya jadi kosong gitu kan, itu mungkin. Kalau untuk yang lokal ya. Kalau yang look tap itu nggak bisa karena mereka udah ada perjanjian kayak gitu. Nah itu sebenarnya aku pengen nanya Mbak sebagai mothernya mereka dari Spirit Dolls itu kan, itu sebenarnya ada rasa kepengen lagi buat punya gitu nggak sih Mbak? Kalau saya sih sebenarnya suka sih koleksi-koleksi gitu kan. Kemarin ada satu, tapi saya memang kan sekarang itu kayaknya lebih ke look tap gitu ya, lebih ke look tap ya, karena kan saya ini cari amannya aja, kan kayak di mata Mbak gitu kan, saya cari amannya karena saya ini awam, gitu ya, cari amannya aja, maksudnya aman untuk saya dan aman untuk spirit yang di dalamnya, dan untuk keluarga karena Mbak juga bagi pasti. Saya tetap aja spirit ini kan kayak tetap aja polos kayak anak-anak gitu ya, misalnya ada nih kan nggak semua indigo kan Mbak yang apa namanya hatinya tulus atau apa, bisa aja mungkin mereka dimanfaatin, bener nggak? Saya juga selalu bilang nih sama mereka, kalau mungkin misalnya kayak Mbak yang bisa komunikasi, bisa tanya, pasti mami itu galak di rumah, apa peraturannya itu ya banyak. Saya bilang pernah dengar nih Mbak, soalnya dari teman-teman saya yang sini itu dollnya nggak kemana-mana, dollnya itu hitam-hitam, cemong-cemong. Ada di rumah mereka, nggak ada anak-anak Mbak, dan ditaruh di tempatnya aja. Nah saya mikir nih, aduh ini gimana ya kalau misalnya di luar sana kita tidak tahu kan, ada yang bisa ngelihat atau apa, nggak tahu ditangkap dimanfaatin gitu loh Mbak, saya pikirnya gitu. Jadi saya bilang kalau di rumah nggak boleh main jauh-jauh. Mainnya ya dekat-dekat aja, saya bilangnya gitu, karena kan saya sama anak saya juga pokoknya diperlakuin sama aja yang manusia dengan yang saya tahu itu gitu. Saya tahu itu Mbak memperlakukan sama. Cuma kayaknya ini satu ini saya pernah feeling nih Mbak, ini kayaknya ya dia pernah ikut suami saya kerja, feeling saya kayaknya pernah ikut suami saya kerja ini gitu kan, kok kayak nggak ada di dalam doll gitu loh. Terus abis itu satu kali saya biarin gitu kan, satu kali saya biarin karena kayak gimana gitu kan, oh ya udahlah mungkin dia mau ikut ya ikut aja. Kedua kalinya saya mikir, saya nanya nih, saya ngebatin ke dia karena saya meyakinkan kayaknya dia nih yang ikut gitu loh. Saya bilang, Cici, kan namanya Cici kan, saya bilang, Cici kamu apa namanya, tolong dong, saya ngeliat kamera di toko itu kayaknya tuh ada pencuri mau masuk ke toko, saya bilang kayak gitu, kamu tolong liatin boleh nggak, karena saya tahu dia nih paling pasti ikhlas banget, pasti bakal ngeliat ke sana gitu loh. Habis itu saya confirm lagi, dan saya belum cerita apa-apa ke teman saya itu, ya udah Cicinya cerita duluan ke dia, kayak Milia cerita ke Mbak gitu. Dia katanya, nah, aku tuh pengen sedikit ngasih pesan sebenarnya, terutama kayak buat orang-orang yang biasa dalam tanda kutip, maksudnya tidak mempunyai kemampuan khusus seperti indigo ataupun sixth sense.
kalaupun untuk mau mengadopsi spirit dolls ataupun lock tap kayak gitu tuh sebaiknya kan bisa membedakan, maksudnya di mana spirit di dalamnya itu baik atau enggak, asli atau hanya mereka-reka atau memperdaya, merubah secara fisik, oh kelihatannya seperti anak kecil padahal sosok aslinya bukan, kayak gitu. Harus lebih berhati-hati ya Mbak. Mungkin Mbak Fitria pernah dengar kayak gitu juga. Karena mereka kan tetap aja sama, mau dulunya manusia, mereka ini tak kasat mata, itu sifatnya akan sama. Jadi bisa ada yang baik, itu akan nanti ketemunya dengan yang baik gitu. Tapi kalau yang misalkan menyerupai baik, nah itu yang harus waspada. Jadi sebaiknya kayak Mbak Fitria maupun sahabat jurnal Intan di luaran sana yang pengen mengadopsi, itu sebaiknya ada pendampingan selain ibadah, udah pasti ya Mbak, ibadah, dan ada pendampingan orang-orang yang siksen ataupun indigo yang bisa mengarahkan sebaiknya ambil yang mana dan sebaiknya harus bagaimana, kayak gitu. Nah, tahapannya untuk punya spirit dolls itu akan dibawa kemana sih Mbak, ini sebelum kita closing? Tahapannya nantinya itu akan dibawa kemana? Kalau saya ini, karena memang saya nggak niat nambah lagi ya, karena kan saya pertama punya satu cici, itu dia minta teman, ya. Jadi bukan misalnya dari saya mau ada banyak, ya cici minta teman, saya kasih teman gitu kan. Habis itu yang look tap ini memang saya penasaran banget, dan mungkin jodoh-jodohan juga ya. Iya, betul. Nah, akhirnya saya adopt dia gitu. Tapi kedepannya itu saya memang nggak ada niat nambah lagi, saya lebih fokus ke mereka, doa ke mereka gitu loh, supaya mereka itu cepat menuju terang. Ya, itu tadi. Lebih apa sih? Saya selalu pesan sama mereka sih gini Mbak, mereka tanya, saya bilang walaupun kamu merasa sudah nyaman di rumah ini, betul, merasa sudah ada kebahagiaan, diterima dan segala macam, saya bilang saya bukannya mau kalian pergi cepat-cepat ya, tapi mami mau kasih tahu kalau di rumah Tuhan itu lebih tenang daripada sini, lebih bahagia gitu betul. Loh. Karena kan sekarang sebenarnya dunia ini bukan dunianya kalian lagi. Itu aja betul. Yang saya berpesan sama mereka. Gitu betul. Jadi sebelum saya adopt yang lain gitu, saya mau fokusnya ke mereka aja. Mau gitu loh, Mbak. Ibaratnya mau itu menghantarkan mereka menyelesaikan tugas Mbak sebagai, boleh dibilang mother tanda kutipnya mereka, menyelesaikan tugas begitu ya Mbak. Nah sebelumnya terima kasih banyak buat Mbak Fitria atas waktunya, atas ketersediaannya buat sharing dengan Jurnal Intan Indigo, dan juga terima kasih udah mengizinkan saya berkenalan dengan mereka bertiga. Mereka jangan khawatir. Nggak nyangka bisa mungkin mereka yang mau eksis juga nggak tahu deh. Bisa kebetulan chat Mbak. Nggak ada ini sih Mbak, sebenarnya nggak ada yang kebetulan, semuanya direstui semesta, maka akan terjadi begitu aja kayak gitu. Dan terima kasih buat Mbak Fitria, terima kasih buat ketiganya. Dan bukan tidak mungkin kita sama-sama sharing ya Mbak ya, buat mengingatkan buat sahabat Jurnal Intan Indigo untuk lebih selektif lagi mana dolls yang bisa diadopsi, bisa membedakan, dan untuk apa tujuannya, sadar bahwa mereka ini juga makhluk ciptaan Tuhan yang tidak akan selamanya akan ada bersama si pengadopsinya. Akan ada waktunya mereka untuk berpulang ke tempat yang seharusnya, seperti Mbak Fitria dan mungkin Mother of Spirit Dolls yang lain, itu hanya perantara untuk menghantarkan mereka ke tempat yang seharusnya, begitu. Terima kasih Mbak Fitria. Saya mohon izin untuk tutup. Terima kasih. Lain kali kita sharing lagi ya. Jurnal Intan Indigo. Amin. Terima kasih supportnya. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Terus ikutin Jurnal Intan Indigo, subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.